Oke, anak-anakku sekalian, kali ini Bapak akan mengajarkan bagaimana cara membuat puisi dengan teknik akrostik. Mari simak dengan baik ya. Nah, baik, kita ketahui bahwa menulis puisi itu adalah sebuah keterampilan yang ternyata gampang-gampang susah. Akan terasa mudah barangkali bagi yang sudah terbiasa membaca dan menulis puisi, dan akan terasa sulit bagi yang belum terbiasa. Tetapi sebetulnya ada sebuah teknik untuk mempermudahnya, yaitu dengan teknik akrostik. Bagaimana puisi dengan teknik akrostik ini dibuat? Mari kita pelajari lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita akan pelajari secara pengertian dulu, karena kita harus mengenal apa yang akan kita kerjakan. Nah ini, puisi akrostik adalah puisi yang pada awal kata pada setiap baitnya menggunakan huruf yang diambil dari judul puisi tersebut. Kata akrostik berasal dari bahasa Yunani, akrostic, yang berhubungan dengan akronim yang berarti singkatan atau kependekan. Mari kita lihat bagaimana bentuk dari puisi tersebut dengan teknik akrostik. Perhatikan, ternyata nampak ada yang berbeda. Ketika kita coba baca secara vertikal dari atas ke bawah, ternyata membentuk sebuah nama ya. Entah ini nama siapa ya. Coba perhatikan. Dan secara horizontal itu ada deskripsinya, kalimatnya ya. A, dari A itu ternyata menjadikan aku ya. Menunggu sayapku tumbuh. Sampai ke bawah perhatikan sampai R, raih pelukanku bersama kedipan pelangi di matamu. Inilah sekali lagi contoh puisi teknik akrostik. Bagaimana langkah-langkahnya sebetulnya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pertama, kita harus temukan nama dulu, tentukan nama. Cari nama seseorang atau nama tempat sebagai gagasan. Nama keluarga kalian, nama teman kalian, boleh. Kemudian menyusun kata. Susun nama tersebut secara vertikal seperti contoh sebelumnya, dari atas ke bawah. Selanjutnya, merenungkan diksi, menentukan diksi yang cocok dengan gagasan yang diusung. Dari huruf A tadi secara vertikal tadi, A misalnya apa, kata pertama yang akan dibuat dari A itu apa. Nah, silakan ditentukan, silakan direnungkan. Selanjutnya, menyusun diksi tersebut menjadi kalimat-kalimat yang secara vertikal tadi menjadi horizontal hingga akhirnya nampak seperti contoh yang tadi. Itu 4 cara atau 4 langkah membuat puisi akrostik. Setelah kita mengenal bagaimana cara membuatnya, tentu saja yang namanya puisi itu terdapat kaidah-kaidah atau strukturnya yang harus kita perhatikan. Apa saja sebetulnya hal penting yang harus kita perhatikan dalam menulis puisi? Pertama, tentu saja diksi atau pilihan kata, karena bahasa puisi itu berbeda dengan bahasa kita sehari-hari. Kemudian temanya itu misalnya tentang keindahan alam, berarti kita harus mencari kata-kata yang bisa masuk dengan gagasan tema tersebut. Selanjutnya, majas atau gaya bahasa atau kiasan. Kemudian struktur, judul, pengarang, versifikasi judul. Pasti pengarang akan memberikan judul, dan di bawah judul biasanya dicantumkan nama pengarang. Untuk versifikasi, rima irama biasanya sudah nampak sendiri dari puisinya. Apakah akhirannya a atau akhirannya i. Itu bisa diatur oleh penulis biasanya. Kemudian citraan atau imaji ya, untuk pembuktian penginderaan ya, secara konkretnya seperti apa. Kalau misalnya kita mengandalkan pencitraan penglihatan, wah nampak indah sekali, nampak jauh. Kalau kita pendengaran, sunyi, bisikan ya. Nah itu citraan ya, berkaitan dengan alat indera kita ya. Kemudian perwajahan atau tipografi tata wajah penulisan puisi. Barangkali kita melihat banyak bentuk puisinya itu ditulis
hanya baris lurus ke bawah, ada juga yang menjorok ke kiri, menjorok ke kanan, ada juga yang zigzag, ada juga yang membentuk sebuah gambar dari tulisan yang berbentuk puisi tadi, yaitu tipografi atau pewajahan. Yang biasa itu biasanya dari atas sampai bawah secara lurus biasanya. Itu sebetulnya hal penting yang perlu kita perhatikan dalam menulis puisi. Nah, sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Mari kita pelajari lebih lanjut. Mari kita praktikkan agar bisa dengan mudah kita terbiasa menulis puisi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.